Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, harapan terhadap sesuatu yang diinginkan pasti terbenak di hati setiap insan manusia terhadap Sang Maha Pemberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ucapan doa, segala bentuk harapan dan cita-cita dipanjatkan agar segala keinginan tersebut segera Allah kabulkan. Allah sangat senang jika hambanya selalu memohon melalui ucapan doanya. Yakin semua harapan dan keinginan yang dipanjatkan melalui doa tersebut akan Allah kabulkan. Namun dengan sebuah catatan, apakah Allah kabulkan di dunia atau ditangguhkan kelak untuk bekal di akhirat? Terlepas dari itu, ada pula doa yang Allah tidak terima atau Allah tidak kabulkan selama manusia tersebut hidup di dunia. Jika kita berdoa, pasti akan merasa harap-harap cemas. Apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak oleh Allah? Manusia hanya bisa berdoa dan berharap. Keputusan terkabul atau tidak, tetap Allah yang menentukan. Allah memerintahkan hambanya agar selalu berdoa. Niscaya Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Untuk ketentuan langsung atau ditangguhkan, itu Allah yang tahu. Namun, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ternyata ada 3 golongan manusia yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Ketika golongan ini memanjatkan sesuatu doa dengan penuh harapan dan keikhlasan, Allah pasti akan selalu mengabulkannya. Lalu, siapa golongan orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 orang yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, seorang penguasa yang adil. Yang ketiga, doa orang yang dizolimi atau teraniaya. Doa mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit, dan Allah bertitah, demi keperkasaanku, aku akan memenangkanmu, menolongmu, meskipun tidak segera. Hadis riwayat Tirmizi. Berikut ketiga golongan tersebut yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebutkan. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga berbuka. Orang yang berpuasa akan Allah mudahkan dan kabulkan segala doa dan harapan mereka. Sebab alasan kenapa orang ini doanya begitu mustajab, salah satunya karena mereka tengah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berpuasa. Kemudian yang kedua, penguasa atau pemimpin yang adil. Saat ini, untuk mendapatkan penguasa atau pemimpin yang benar-benar adil, sudah bisa dibandingkan antara 1 berbanding 1.000. Penguasa yang adil itu ibaratnya bayang-bayang Tuhan. Karena adil merupakan salah satu sifat Allah, yakni al-adlu atau yang maha adil. Diceritakan dalam kisah riwayat masyhur bahwa suatu ketika saat Umar bin Khattab menjadi pemimpin, beliau begitu terkenal sebagai pemimpin yang adil. Saat itu, Gubernur Mesir, Amr bin As mengadu kepada sang khalifah tentang paceklik panjang yang menimpa warga Mesir. Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan di negeri tersebut tidak lagi mengalirkan air.
Amirul Mukminin kemudian memanggil Amr bin As untuk datang ke Madinah. Ia kemudian memberikan surat kepada Amr bin As untuk dilemparkan ke Sungai Nil. Surat tersebut berisi doa sang khalifah yang isinya, "Wahai sungai, engkau adalah makhluk Allah yang diciptakan olehnya untuk menolong hambanya yang lain. Jika engkau adalah makhluk ciptaan Allah, bantulah hamba-hamba Allah dan mengalirlah engkau." Doa Umar bin Khattab begitu mustajab. Karenanya, hingga kini Sungai Nil tidak pernah lagi mengalami kekeringan. Yang ketiga, orang yang teraniaya atau terzalimi. Orang yang teraniaya atau terzalimi doanya makbul sekali. Oleh karena itu, sebaiknya kita berhati-hati jika menghadapi orang yang teraniaya atau sedang kesusahan. Jika kita tidak dapat membantu mereka, maka sebaiknya tidak melakukan tindakan yang dapat membuat hatinya merasa tersakiti. Karena Allah telah menjamin doa mereka akan terkabul. Dalam hal ini, memang Allah sebenarnya tidak menyukai doa yang buruk, apalagi ditujukan kepada orang lain. Namun, ada kondisi di mana doa, baik itu doa bersifat baik maupun buruk, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah doanya orang-orang yang terzalimi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.